Ruang Dewa Bela Diri, Bab 826 sampai dengan 830. Bab 826 semua seni bela diri ditinggalkan. Dengan derit pelan, pintu besar itu perlahan terbuka, dan semua orang melompat masuk. Para ahli dari Istana Wushuang dan Istana Qifeng, yang awalnya datang bersama-sama, segera berpisah, masing-masing dengan tujuan mereka sendiri. Sebaliknya, Ye Xiwen tidak begitu mengenal tempat ini, jadi dia tidak punya tujuan. Apa yang terlihat adalah kota yang luar biasa ramai, dengan orang-orang yang datang dan pergi, dan kerumunan orang. Perbedaan terbesar antara kota ini dan kota-kota yang pernah saya kunjungi sebelumnya adalah hampir semua orang di kota ini adalah seorang kultivator. Tidak ada satupun orang biasa, bahkan para pekerja kasar pun setidaknya berlevel legendaris. Kota ini benar-benar kota para kultivator. Di benua kuno yang sunyi, terdapat individu-individu yang benar-benar kuat di mana-mana. Dan di sanalah hanya mereka yang kuat yang dapat hidup dengan nyaman. Di alam bela diri sejati, orang-orang biasa masih bisa bertahan hidup. Tetapi di benua kuno yang sunyi, kecuali mereka adalah bayi yang baru lahir, tidak ada orang biasa sejati. Adik, kau pasti jenius yang baru saja datang dari dunia lain. Apa kau tidak tahu di mana kau berada? Tidak masalah. Aku punya peta benua kuno yang terpencil di sini. Hanya 5.000 kristal roh untuk satu peta. Seorang pria kekar mengelilingi mereka. Tampaknya telah melihat Ye Xiwen masuk dari luar pintu tertutup, dan segera mulai mempromosikan produknya. Ye Xiwen langsung terdiam. 5.000 kristal roh. Perlu diketahui bahwa hanya para ahli di alam transenden atau di atasnya yang dapat memadatkan kristal roh. 5.000 kristal roh setara dengan 500.000 pil saripati roh. Peta macam apa ini? Berani-beraninya menjualnya dengan harga setinggi itu. Jika itu memang peta benua kuno yang sunyi, maka harganya sepadan. Lagi pula, 5.000 kristal roh hanyalah setetes air di lautan dibandingkan dengan kekayaan Ye Xiwen saat ini. Meskipun telah menggunakan banyak kristal roh untuk kultivasi selama bertahun-tahun, ia masih memiliki lebih dari 100 juta kristal roh. Tetapi siapakah yang percaya bahwa peta benua belantara kuno akan dijual di mana-mana? Berbeda dengan kehidupan sebelumnya, di dunia ini, peta merupakan sumber daya strategis yang sangat berharga. Peta tidak memiliki sistem penentuan posisi satelit, sehingga semua peta hanya dapat dijelajahi sedikit demi sedikit. Namun, dunia ini luar biasa luasnya. Alam bela diri sejati saja jauh lebih luas daripada kehidupan sebelumnya, apalagi benua kuno yang sunyi ini. Sekalipun peta ini asli, mustahil untuk menjualnya seharga 5.000 kristal roh. Jika ada peta detail seluruh benua, harganya bisa mencapai 50 juta kristal roh. Meskipun baru saja tiba di benua kuno yang sunyi, ia bukanlah seorang pemula sepenuhnya. Bertahun-tahun berkultivasi dan berpengalaman di alam bela diri sejati telah membuatnya sangat memahami trik-trik ini. Ye Xiwen mengabaikannya dan melangkah masuk ke kota. Ekspresi pria parubaya itu langsung berubah. Senyumnya lenyap, dan ia berkata, "Nak, sepertinya kau harus menanggung akibatnya." Ye Xiwen merasakan lebih dari selusin pria kekar tiba-tiba muncul di sekelilingnya, mengepungnya sepenuhnya. Wah! Kalau saja kau tadi dengan patuh menyerahkan 5.000 kristal roh, aku pasti sudah melepaskannya. Tapi karena kau menolak mendengarkan akal sehat, hari ini, masalah ini takkan bisa diselesaikan hanya dengan 5.000 kristal roh. Pria parubaya di depan menyeringai dingin. Ekspresinya benar-benar garang, keramahannya sebelumnya hanyalah kedok. Hari ini, aku akan mematahkan salah satu lenganmu sebagai balasan atas kesombonganmu. Di sebuah restoran tak jauh dari sana, para murid lama dan baru Istana Wushuang yang baru saja tiba, baru saja duduk di bawah bimbingan para tetua, berencana untuk makan sebelum kembali ke sekte. Padahal pada taraf kultivasi mereka, makan atau tidak bukanlah hal yang penting. Yang penting itu memuaskan hawa nafsu, atau lebih tepatnya, sekadar kebiasaan. Penatua, lihat, bukankah itu Ye Xiwen? Seorang murid melihat Ye Xiwen dikepung di bawah dan segera angkat bicara. Semua orang sudah tahu nama Ye Xiwen dari Shen Yanmei. Orang-orang dari Istana Wushuang langsung mengenalinya. Tak lain adalah Ye Xiwen.
Mereka berpisah tak lama setelah memasuki kota, tetapi mereka tak pernah menyangka akan bertemu lagi di sini. Sepertinya dia sedang menghadapi masalah, kata Shen Yanmei dengan nada khawatir. Memang begitulah kepribadiannya, agak naif dan tanpa banyak tipu daya. Ye Xiwen sebelumnya berpikir sangat sulit membayangkan bagaimana seseorang dengan kelicikan seperti itu bisa bertahan hidup di dunia yang kejam hingga sekarang. Lebih dari sekadar merepotkan. Lihat pria parubaya itu. Namanya Ma Yuanlong. Di kota yang ramah ini, dia adalah seorang tiran lokal. Banyak pendatang baru telah menderita di tangannya di masa lalu. Beberapa pendatang baru yang arogan enggan bergabung dengan sekte yang datang untuk membimbing mereka. Selain para jenius papan atas yang tak berani disentuh Ma Yuanlong, hampir semua orang lainnya telah menderita di tangannya. Seorang murid mencibir, jelas menunjukkan rasa jijik yang mendalam terhadap Ye Xiwen. Meskipun tidak ada konflik besar yang akhirnya pecah antara kedua belah pihak, menurutnya, Ye Xiwen arogan dan tidak menganggap mereka serius. Sepanjang sejarah, seringkali ada individu yang, meskipun tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan, menganggap diri mereka luar biasa dan menolak bergabung dengan kelompok manapun, yang akhirnya memudar ke dalam ketidakjelasan. Dalam pandangannya, Ye Xiwen adalah orang seperti itu. Kalau dia patuh membeli peta itu, tidak masalah. Tapi karena tidak, dia mungkin akan menghadapi pembalasan dendam Ma Yuanlong. Begini, meskipun Ma Yuanlong baru berada di puncak alam transenden tingkat pertama, dia jelas seorang raja di alam ini. Kalau kultivasinya tidak menyimpang, dia mungkin sudah berada di tingkat kedua atau ketiga. Lanjut murid itu. Dia jauh lebih kuat daripada kakak senior Kou. Kou Wendong tidak menjawab kata-kata muridnya, melainkan menatap Ye Xiwen di bawah dengan ekspresi ragu. Jelas bahwa kekalahan mudah Ye Xiwen sangat berpengaruh padanya. Rasa superioritas yang awalnya ia miliki karena lahir di benua kuno yang sunyi lenyap seketika, hancur total. Ye Xiwen tetap tenang. Orang-orang ini jelas bukan untuk diremehkan. Kilatan niat membunuh melintas di matanya. Apakah mereka benar-benar berpikir dia semacam orang lemah yang bisa ditindas? Ye Xiwen bahkan tidak repot-repot mengucapkan sepatah kata pun kepada orang seperti ini. Ia langsung bergerak. Sosoknya melesat. Dan ia benar-benar memimpin dalam menerkam Ma Yuanlong. Sialan. Beraninya kau. Ma Yuanlong terkejut oleh Ye Xiwen. Ia tak menyangka Ye Xiwen berani mengambil langkah pertama saat ia dikepung. Ia merasa sangat terhina karena telah ditakut-takuti oleh bocah nakal yang tak tahu diri. Kau cari mati. Ia langsung menerjang dengan tangannya yang besar. Kekuatan mengerikan itu berubah menjadi seekor elang raksasa yang menerkam Ye Xiwen. Inilah kungfu cakar elang, yang telah ia kuasai hingga puncaknya. Ia bisa menghancurkan puncak gunung hanya dengan satu cakar. Ye Xiwen. Dengan gerakan, debu serangga, mengulurkan satu tangan. Telapak tangannya yang ramping dan putih langsung menembus langit, mencengkeram leher elang raksasa itu dan meremasnya begitu kuat hingga meremukkannya. Gerakan tangannya yang besar tidak berkurang. Gerakan itu mendarat di Ma Yuanlong hampir seketika. Dengan suara, "Bang!" Ma Yuanlong hampir tidak berdaya untuk melawan dan terpental di tempat sambil memuntahkan seteguk darah. Namun, serangan Ye Xiwen belum berakhir. Ia hampir seketika mengejar Ma Yuanlong yang terpental, lalu menendangnya dengan kaki bak naga. Dengan suara dentuman keras lainnya, Ye Xiwen menendang dantian Ma Yuanlong dan menghancurkannya seketika, dan seluruh meridian di tubuhnya juga hancur seketika. Saat memeriksa pembaruan, silakan klik tombol masuk di sudut kanan atas untuk mendapatkan pengalaman dan membantu forum Martial God mencapai peringkat yang baik. Sama dengan jika Anda melihat pembaruan palsu, silakan hubungi moderator. Pembaruan di forum ini tertunda setengah jam. Jika Anda memiliki keberatan, harap simpan sendiri, forum ini tidak akan menoleransinya. Silakan membalas posting ini jika Anda ingin melihat pembaruan, tetapi jangan menggali posting lama. Silakan pilih Fu Xiao Chen setelah membaca pembaruan ini. Donasi diterima. Suara gratis. Silakan klik. Tautan buku, 2.407.162, aspeks, target sama dengan, garis bawah blank, lebih besar dari 2.407.162, aspeks lebih besar dari
sama dengan aturan bar sama dengan navigasi aturan bar versi 1.0 sama dengan DUP 1.848.638.883. Target sama dengan garis bawah blank lebih besar dari DUP 1.848.638.883 lebih besar dari sama dengan lengkap ruang dewa bela diri sama dengan bab pembaruan teks sama dengan total tautan posting. DUP 1.810.078.358. Target sama dengan garis bawah blank lebih besar dari DUP 1.810.078.358 lebih besar dari terbaru sama dengan serialisasi bab sama dengan DUP 1.839.199.262. Target sama dengan garis bawah blank lebih besar dari DUP 1.835.199.262 lebih besar dari sama dengan moderator forum grup YY dan Kiki resmi untuk Martial God Space. DUP 1.955.028.899. Target sama dengan garis bawah blank lebih besar dari DUP 1.955.028.899 lebih besar dari sama dengan rekrutmen putaran rekrutmen baru untuk tim pembaruan pelayaran kini telah dibuka. DUP 1.919.076.694. Target sama dengan garis bawah blank lebih besar dari DUP 1.919.076.694 lebih besar dari sama dengan setiap postingan pembaruan bab dianggap sebagai postingan mati setelah 48 jam. Membalas 3 postingan berturut-turut dengan konten provokatif dianggap menggali postingan mati. Menggali postingan mati akan mengakibatkan pemblokiran. Unduh versi TXT dari Martial God Space. DUP 1.856.533.525. Target sama dengan garis bawah blank lebih besar dari DUP 1.856.533.525 lebih besar dari. Dengan derit pelan, pintu besar itu perlahan terbuka dan semua orang melompat masuk. Para ahli dari Istana Wushuang dan Istana Qifeng yang awalnya datang bersama-sama segera berpisah, masing-masing dengan tujuan mereka sendiri. Sebaliknya, Ye Xiwen tidak begitu mengenal tempat ini, jadi dia tidak punya tujuan. Apa yang terlihat adalah kota yang luar biasa ramai, dengan orang-orang yang datang dan pergi, dan kerumunan orang. Perbedaan terbesar antara kota ini dan kota-kota yang pernah saya kunjungi sebelumnya adalah hampir semua orang di kota ini adalah seorang kultivator. Tidak ada satupun orang biasa. Bahkan para pekerja kasar pun setidaknya berlevel legendaris. Kota ini benar-benar kota para kultivator. Di benua kuno yang sunyi, terdapat individu-individu yang benar-benar kuat di mana-mana. Dan di sanalah hanya mereka yang kuat yang dapat hidup dengan nyaman. Di alam bela diri sejati, orang-orang biasa masih bisa bertahan hidup. Tetapi di benua kuno yang sunyi, kecuali mereka adalah bayi yang baru lahir, tidak ada orang biasa sejati. Adik, kau pasti jenius yang baru saja datang dari dunia lain. Apa kau tidak tahu di mana kau berada? Tidak masalah. Aku punya peta benua kuno yang terpencil di sini. Hanya 5.000 kristal roh untuk satu peta. Seorang pria kekar mengelilingi mereka. Tampaknya telah melihat Ye Xiwen masuk dari luar pintu tertutup, dan segera mulai mempromosikan produknya. Ye Xiwen langsung terdiam. 5.000 kristal roh. Perlu diketahui bahwa hanya para ahli di alam transenden atau di atasnya yang dapat memadatkan kristal roh. 5.000 kristal roh setara dengan 500.000 pil saripati roh. Peta macam apa ini? Berani-beraninya menjualnya dengan harga setinggi itu. Jika itu memang peta benua kuno yang sunyi, maka harganya sepadan. Lagi pula, 5.000 kristal roh hanyalah setetes air di lautan dibandingkan dengan kekayaan Ye Xiwen saat ini. Meskipun telah menggunakan banyak kristal roh untuk kultivasi selama bertahun-tahun, ia masih memiliki lebih dari 100 juta kristal roh. Tetapi siapakah yang percaya bahwa peta benua belantara kuno akan dijual di mana-mana? Berbeda dengan kehidupan sebelumnya,
Di dunia ini, peta merupakan sumber daya strategis yang sangat berharga. Peta tidak memiliki sistem penentuan posisi satelit, sehingga semua peta hanya dapat dijelajahi sedikit demi sedikit. Namun, dunia ini luar biasa luasnya. Alam bela diri sejati saja jauh lebih luas daripada kehidupan sebelumnya, apalagi benua kuno yang sunyi ini. Sekalipun peta ini asli, mustahil untuk menjualnya seharga 5.000 kristal roh. Jika ada peta detail seluruh benua, harganya bisa mencapai 50 juta kristal roh. Meskipun baru saja tiba di benua kuno yang sunyi, ia bukanlah seorang pemula sepenuhnya. Bertahun-tahun berkultivasi dan berpengalaman di alam bela diri sejati telah membuatnya sangat memahami trik-trik ini. Ye Xiwen mengabaikannya dan melangkah masuk ke kota. Ekspresi pria parubaya itu langsung berubah. Senyumnya lenyap, dan ia berkata, "Nak, sepertinya kau harus menanggung akibatnya." Ye Xiwen merasakan lebih dari selusin pria kekar tiba-tiba muncul di sekelilingnya, mengepungnya sepenuhnya. "Wah, kalau saja kau tadi dengan patuh menyerahkan 5.000 kristal roh, aku pasti sudah melepaskannya. Tapi karena kau menolak mendengarkan akal sehat, hari ini, masalah ini takkan bisa diselesaikan hanya dengan 5.000 kristal roh." Pria parubaya di depan menyeringai dingin. Ekspresinya benar-benar garang. Keramahannya sebelumnya hanyalah kedok. "Hari ini, aku akan mematahkan salah satu lenganmu sebagai balasan atas kesombonganmu." Di sebuah restoran tak jauh dari sana, para murid lama dan baru istana Wushuang yang baru saja tiba, baru saja duduk di bawah bimbingan para tetua, berencana untuk makan sebelum kembali ke sekte. Padahal pada taraf kultivasi mereka, makan atau tidak bukanlah hal yang penting. Yang penting itu memuaskan hawa nafsu. Atau lebih tepatnya, sekadar kebiasaan. "Penatua, lihat, bukankah itu Ye Xiwen?" Seorang murid melihat Ye Xiwen dikepung di bawah dan segera angkat bicara. Semua orang sudah tahu nama Ye Xiwen dari Shen Yanmei. Orang-orang dari istana Wushuang langsung mengenalinya. Tak lain adalah Ye Xiwen. Mereka berpisah tak lama setelah memasuki kota. Tetapi mereka tak pernah menyangka akan bertemu lagi di sini. "Sepertinya dia sedang menghadapi masalah," kata Shen Yanmei dengan nada khawatir. Memang begitulah kepribadiannya, agak naif dan tanpa banyak tipu daya. Ye Xiwen sebelumnya berpikir sangat sulit membayangkan bagaimana seseorang dengan kelicikan seperti itu bisa bertahan hidup di dunia yang kejam hingga sekarang. Lebih dari sekadar merepotkan. Lihat pria parubaya itu. Namanya Ma Yuanlong. Di kota yang ramah ini, dia adalah seorang tiran lokal. Banyak pendatang baru telah menderita di tangannya di masa lalu. Beberapa pendatang baru yang arogan enggan bergabung dengan sekte yang datang untuk membimbing mereka. Selain para jenius papan atas yang tak berani disentuh Ma Yuanlong, hampir semua orang lainnya telah menderita di tangannya. Seorang murid mencibir, jelas menunjukkan rasa jijik yang mendalam terhadap Ye Xiwen. Meskipun tidak ada konflik besar yang akhirnya pecah antara kedua belah pihak, menurutnya, Ye Xiwen arogan dan tidak menganggap mereka serius. Sepanjang sejarah, seringkali ada individu yang, meskipun tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan, menganggap diri mereka luar biasa dan menolak bergabung dengan kelompok manapun, yang akhirnya memudar ke dalam ketidakjelasan. Dalam pandangannya, Ye Xiwen adalah orang seperti itu. Kalau dia patuh membeli peta itu, tidak masalah. Tapi karena tidak, dia mungkin akan menghadapi pembalasan dendam Ma Yuanlong. Begini, meskipun Ma Yuanlong baru berada di puncak alam transenden tingkat pertama, dia jelas seorang raja di alam ini. Kalau kultivasinya tidak menyimpang, dia mungkin sudah berada di tingkat kedua atau ketiga. Lanjut murid itu. Dia jauh lebih kuat daripada kakak senior Kou. Kou Wendong tidak menjawab kata-kata muridnya, melainkan menatap Ye Xiwen di bawah dengan ekspresi ragu. Jelas bahwa kekalahan mudah Ye Xiwen sangat berpengaruh padanya. Rasa superioritas yang awalnya ia miliki karena lahir di benua kuno yang sunyi lenyap seketika, hancur total. Ye Xiwen tetap tenang. Orang-orang ini jelas bukan untuk diremehkan. Kilatan niat membunuh melintas di matanya. Apakah mereka benar-benar berpikir dia semacam orang lemah yang bisa ditindas? Ye Xiwen bahkan tidak repot-repot mengucapkan sepatah kata pun kepada orang seperti ini. Ia langsung bergerak. Sosoknya melesat.
Dan ia benar-benar memimpin dalam menerkam Ma Yuanlong. Sialan! Beraninya kau! Ma Yuanlong terkejut oleh Ye Siwen. Ia tak menyangka Ye Siwen berani mengambil langkah pertama saat ia dikepung. Ia merasa sangat terhina karena telah ditakut-takuti oleh bocah nakal yang tak tahu diri. Kau cari mati. Ia langsung menerjang dengan tangannya yang besar. Kekuatan mengerikan itu berubah menjadi seekor elang raksasa yang menerkam Ye Siwen. Inilah kungfu cakar elang, yang telah ia kuasai hingga puncaknya. Ia bisa menghancurkan puncak gunung hanya dengan satu cakar. Ye Siwen, dengan gestur serangga penghancur, mengulurkan satu tangan. Telapak tangannya yang putih dan ramping langsung menembus langit, mencengkeram leher elang raksasa itu dan meremasnya begitu kuat hingga meremukkannya. Gerakan tangannya yang besar tidak berkurang. Gerakan itu mendarat di Ma Yuanlong hampir seketika. Dengan suara bang, Ma Yuanlong hampir tidak berdaya untuk melawan dan terpental di tempat sambil memuntahkan seteguk darah. Namun, serangan Ye Siwen belum berakhir. Ia hampir seketika mengejar Ma Yuanlong yang terpental, lalu menendangnya dengan kaki bak naga. Dengan suara dentuman keras lainnya, Ye Siwen menendang dantian Ma Yuanlong dan menghancurkannya seketika, dan seluruh meridian di tubuhnya juga hancur seketika. Mata Ma Yuanlong terbelalak, dan ia hampir pingsan di tempat. Ia tidak menyangka Ye Siwen akan begitu kejam, menendang dantiannya dan melumpuhkan seni bela dirinya di tempat. Para pria kekar lain yang berkumpul ketakutan ketika melihat Ye Siwen telah melumpuhkan seni bela diri Ma Yuanlong di tempat. Di benua kuno yang tandus ini, apalah arti seseorang tanpa seni bela diri? Mereka hanyalah sampah. Sampah yang akan ditindas semua orang. Akan lebih memuaskan jika membunuh mereka. Mereka segera berbalik dan melarikan diri. Mereka bukanlah orang-orang yang berhati baik. Mereka hanya bekerja sama dengan Ma Yuanlong karena banyak keuntungan yang bisa didapat dengan mengikutinya. Namun, setelah mereka menyadari bahwa bahkan Ma Yuanlong pun tidak sebanding dengan pria ini, mereka tahu mereka telah menendang sarang tawon dan tidak berani berlama-lama lagi. Di masa lalu, mereka selalu sukses karena meskipun Ma Yuanlong menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, ia bukanlah orang buta. Jika ia seorang jenius di alam transenden tingkat kelima atau keenam, ia bahkan tidak akan berani mendekat. Namun, Ye Siwen baru berada di alam transenden tingkat pertama. Siapa sangka seseorang di alam transenden tingkat pertama akan begitu mengerikan. Ma Yuanlong dapat dianggap sebagai raja di level pertama alam transenden. Telah bertahan di level ini selama bertahun-tahun. Namun ia masih sama sekali tidak berdaya melawan Ye Siwen. Jika Ye Siwen tahu pikiran mereka, dia pasti akan mengejek. Lagi pula, bertahun-tahun itu hanya beberapa tahun. Di dunia bela diri sejati, ada banyak orang yang telah bertahan di tingkat pertama alam transenden selama ribuan tahun. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang telah mereka capai. Mau pergi, terlambat. Ye Siwen tidak bersimpati pada orang-orang ini. Ia tidak tahu berapa banyak pendatang baru dari berbagai dunia yang telah menderita kerugian besar di tangan mereka. Bagaimana mungkin sekelompok orang itu bisa menandingi Ye Siwen? Sekalipun mereka berpencar dan melarikan diri dengan cepat, mereka tak mampu mengimbangi kecepatan Ye Siwen. Dalam sekejap, Ye Siwen telah melumpuhkan seni bela diri mereka. Banyak penonton terkesima dengan kekuatan dan metode kejam Ye Siwen. Para ahli dari Istana Wushuang sangat terkejut. Mata Kou Wendong berbinar, menyadari bahwa Ye Siwen tidak hanya menahan diri, tetapi juga bisa membunuhnya dengan mudah. Di antara seniman bela diri tingkat pertama alam transenden, mungkin tidak ada yang lebih kuat dari Ye Siwen. Ya, aku belum pernah melihat seorang seniman bela diri di tingkat pertama alam transenden yang begitu kuat dan mengerikan. Aku takut, aku khawatir bahkan seorang master di tingkat kedua alam transenden tidak akan sekuat ini. Pantas saja dia begitu sombong. Dia memang punya beberapa keahlian. Tapi sekuat apapun dia baru berada di level pertama alam transenden. Ada banyak sekali orang kuat di dunia ini, dan banyak ahli yang telah melampaui alam transenden. Jika dia terus bersikap sombong, dia hanya akan menderita kerugian besar. Aku, bab 827 alam transendensi, level 2. Ya. Dan dia mungkin benar-benar kacau kali ini.
Alasan Ma Yuanlong begitu arogan dan tidak bermoral bukan hanya karena kekuatannya yang tak terkalahkan di tingkat pertama alam transenden, tetapi juga karena saudaranya, Ma Yuanfeng, adalah kapten penjaga kota, yang kekuatannya telah mencapai tingkat ketiga alam transenden. Untungnya, dia sedang berpatroli dan belum kembali, tetapi dia akan kembali paling lambat besok. Jika aku Ye Xiwen, aku pasti akan segera pergi. Meskipun kota yang ramah ini sangat besar, ia hanya bisa dianggap sebagai daerah pinggiran di benua kuno yang tandus. Tidak ada ahli yang sangat kuat, ahli terkuat di permukaan, penguasa kota, hanya berada di tingkat kelima alam transenden. Tingkat ketiga alam transenden jelas bisa dianggap salah satu yang terbaik. Terlepas dari diskusi di antara kerumunan, Ye Xiwen tidak memperhatikan. Dua pertempuran dalam satu hari telah menyebabkan tingkat kultivasinya mulai bergejolak. Seolah-olah telah terpendam sekian lama. Akhirnya akan meletus. Dan bukan hanya klon Star Beast, tetapi bahkan tubuh utamanya pun mulai bergerak. Dia tidak bermaksud tinggal lama di sini dan ingin segera pergi. Karena menghindari masalah bukanlah hal buruk. Tetapi sekarang dia merasa bahwa dia akan kehilangan kendali. Dan dia perlu menerobos setidaknya satu di antaranya. Tentu saja, cepat atau lambat mereka berdua akan berhasil. Tetapi jelas waktunya tidak cukup. Kakak Ma Yuanlong akan segera kembali. Dan ketika dia kembali, bagaimana mungkin dia membiarkan mereka pergi? Sungguh hal yang merepotkan. Setelah berpikir sejenak, Ye Xiwen memutuskan untuk membiarkan klon binatang bintang menerobos terlebih dahulu. Kini, klon binatang bintang dapat dianggap benar-benar tak terkalahkan di alam transenden tingkat pertama. Dan bahkan banyak ahli di alam transenden tingkat kedua pun mungkin bukan tandingannya. Begitu dia berhasil menembus alam transenden tingkat kedua, kekuatan tempurnya akan meledak. Bahkan mungkin melompat ke tingkat yang benar-benar baru dan membuatnya mampu berhadapan langsung dengan para ahli di alam transenden tingkat ketiga. Inilah yang dimaksud dengan mengumpulkan kekuatan untuk ledakan kekuatan yang tiba-tiba. Meskipun ia tidak berkultivasi selama bertahun-tahun, ia telah sangat tertekan di alam bela diri sejati. Meskipun ia merasa frustrasi di alam bela diri sejati, hal itu bukannya tanpa manfaat. Manfaatnya adalah fondasinya yang sangat kokoh. Setelah memasuki benua kuno yang sunyi, ia akan mengalami periode pertumbuhan yang pesat. Hal yang sama berlaku untuk orang ini. Meskipun waktu kultivasinya tidak lama, berkat berbagai pertemuan dan teknik yang diperoleh secara kebetulan, kemajuannya di setiap ranah dapat digambarkan sebagai hasil dari akumulasi pengalaman dan fondasi yang kokoh. Jika aku memilih untuk menerobos ke wujud asliku terlebih dahulu, maka saat aku berhadapan dengan Ma Yuanfeng, aku akan terpaksa melarikan diri dalam keadaan menyedihkan. Memikirkan hal ini, Ye Xiwen lalu mendapat ide dan segera menuju ke penginapan terdekat. Sialan, bocah, aku nggak akan biarin kamu lolos. Kakakku pasti bakal bikin kamu mati mengenaskan. Raungan geram Ma Yuanlong datang dari belakangnya. Melumpuhkan seni bela dirinya bahkan lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Ye Xiwen benar-benar ingin berbalik dan membunuhnya saat itu juga. Tetapi perasaan menerobos di tubuhnya semakin kuat. Jadi dia tidak peduli lagi pada Ma Yuanlong. Ma Yuanlong, yang seni bela dirinya telah lumpuh, tak lebih dari seekor semut yang menggeram. Tetua, lihat, Ye Xiwen belum pergi. Dia bahkan sudah masuk ke penginapan. Apa dia berencana menginap di sana? Apa dia sudah gila? Tanya seorang murid istana Wushuang dengan tak percaya. Ia telah mengamati Ye Xiwen dengan saksama dan tahu kemana Ye Xiwen pergi. Tetapi ia tak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat ini. Menurutnya, jika Ye Xiwen tidak pergi saat ini, apakah dia akan menunggu Ma Yuanfeng kembali sebelum pergi? Shen Yanmei menatap Ye Xiwen dengan cemas, dan saat ini dia benar-benar ingin turun dan mengingatkan Ye Xiwen untuk pergi. Hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan kita. Setelah selesai makan, kita akan kembali ke istana Wushuang. Jangan membuat masalah lagi, kata tetua itu dengan tenang. Ye Xiwen bukan anggota istana Wushuang mereka, jadi tidak perlu mengkhawatirkannya. Ya, jawab para murid serempak. Ye Xiwen memasuki sebuah penginapan, meminta kamar, dan hendak masuk ketika tiba-tiba, sebuah suara jelas muncul di benaknya. Ye Xiwen, kau harus pergi sekarang.
Kau sudah membuat dirimu dalam masalah besar. Orang jahat besar itu, Ma Yuanlong, punya kakak laki-laki yang sangat kuat. Kau mungkin tak bisa mengalahkannya. Itu Shen Yanmei. Ye Xiwen terkejut Shen Yanmei akan mengiriminya pesan telepati saat ini. Senyum tipis muncul di wajahnya. Dan hatinya menghangat. Banyak orang menunggu untuk melihatnya mempermalukan diri sendiri. Tetapi satu-satunya yang berbicara untuk mengingatkannya adalah Shen Yanmei. Jangan khawatir. Aku bisa mengatasinya. Jawab Ye Xiwen. Lalu melangkah masuk ke dalam ruangan. Di restoran. Shen Yanmei cemberut dan melotot marah ke arah penginapan tempat Ye Xiwen berada. Saya sudah mengingatkannya dengan baik, tapi dia tidak mau mendengarkan. Ye Xiwen tidak menyadari dilema Shen Yanmei. Setelah memasuki ruangan, ia memasang lapisan penghalang dan langsung masuk ke cermin asal surgawi. Saat memasuki cermin asal surgawi, klon binatang bintang tidak dapat menahan diri lagi dan berubah kembali ke wujud aslinya. Wujud asli yang tingginya puluhan ribu kaki, yang bahkan mengaburkan sebagian kecil ruang di dalam cermin asal surgawi. Hukum dan wawasan yang tak terhitung jumlahnya mulai terwujud di sekelilingnya. Tubuhnya dikelilingi oleh cincin kekuatan magis dan esensi sejati, yang membentuk kepompong raksasa. Pada saat ini, bahkan tubuh utama Ye Xiwen pun tak bergerak. Seluruh jiwanya terhisap ke dalam klon binatang bintang untuk mengendalikan terobosan ini. Terobosan biasa tidak akan seperti ini. Tetapi ini adalah terobosan kekuatan yang terakumulasi, seperti banjir, yang tertahan oleh bendungan yang akan jebol. Kekuatannya luar biasa dahsyat. Gelombang esensi sejati terus-menerus menyapu penghalang tingkat kedua alam transenden di dalam tubuhnya. Ini adalah upaya pertamanya untuk menembus tingkat kedua alam transenden. Ketika ia memasuki alam transenden, ia diberitahu bahwa ia hanya bisa berkultivasi hingga tingkat pertama alam transenden. Terlebih lagi, di dunia bela diri sejati, penghalang alam transenden tingkat pertama bagaikan jurang yang tak terlampaui, mustahil untuk diseberangi. Jadi ia tidak mencoba menerobosnya. Ini pertama kalinya aku berusaha menerobos ke alam transenden tingkat kedua. Tetapi aku bermaksud untuk berusaha sekuat tenaga dan menerobos langsung ke alam transenden tingkat kedua. Meskipun Ye Xiwen memiliki firasat bahwa waktu terobosannya sudah dekat, alam tingkat kedua alam transenden ini bagaikan bendungan. Tidak peduli seberapa banyak ia terkikis, ia tidak akan pernah bisa ditembus. Pembilasan pertama gagal dengan cepat. Namun, hal ini juga memungkinkan Ye Xiwen merasakan kebenaran masalah ini. Pada saat ini, pohon kuno Mingxin mulai memancarkan cahaya ilahi 5 warna, menyelimuti seluruh binatang bintang. Diselimuti pohon kuno Mingxin, Ye Xiwen langsung merasakan gelombang kejernihan dalam pikirannya. Suasana hatinya yang tadinya gelisah langsung tenang, membuat hatinya setenang air, tak tersentuh debu duniawi. Inilah fungsi terbesar dari pohon kuno Mingxin. Ia memungkinkan seseorang mempertahankan keadaan ketenangan sempurna setiap saat. Artinya seseorang dapat mempertahankan kondisi kultivasi terbaik kapan saja. Penting untuk dipahami bahwa orang normal mengalami periode kondisi baik dan buruk selama kultivasi. Ketika mereka berada dalam kondisi baik, kilasan inspirasi dapat menghasilkan terobosan dalam berbagai tingkatan. Namun, jika mereka berada dalam kondisi buruk, mereka mungkin tidak mencapai terobosan apapun selama beberapa dekade. Penting untuk dipahami bahwa setiap terobosan dan pengembangan membutuhkan pengerahan tenaga mental. Jika pengerahan tenaga ini berlebihan, atau jika tidak ada kemajuan dalam waktu lama, hal itu dapat menyebabkan kecemasan, dan dalam kasus yang parah, bahkan kerasukan setan. Namun, bagi Ye Xiwen, yang memiliki pohon kuno Mingxin, hal ini bukanlah masalah. Dengan pohon kuno Mingxin, ia mempertahankan kondisi mental primanya hampir setiap saat. Ketika cahaya ilahi 5 warna bersinar, Ye Xiwen akan terisi kembali untuk setiap energi mental yang ia konsumsi, menjaganya tetap prima setiap saat. Pada saat ini, ruang misterius di dalam pikiran tubuh utama, di bawah infus energi spiritual yang besar, memancarkan cahaya ilahi 5 warna, yang menyelimuti klon binatang bintang. Segala macam teknik dan metode rahasia milik garis keturunan binatang bintang dideduksi hingga batasnya dalam sekejap, dan segala macam wawasan tentang berbagai alam dituangkan ke dalam klon binatang bintang.
Wawasan dan pemahaman ini telah menjadi penolong terbaik Ye Xiwen. Ia segera berkumpul kembali dan sekali lagi mengarahkan esensi sejatinya untuk menerobos ke tingkat kedua alam transenden. Meskipun gagal terakhir kali, ia sama sekali tidak berkecil hati. Ia memiliki pohon kuno Mingxin untuk menjaga pikirannya tetap jernih setiap saat. Ruang misterius untuk terus mendorong wawasannya hingga batas maksimal dan menanamkannya ke dalam jiwa primordialnya. Ratusan juta kristal roh dan urat naga yang dapat diubah menjadi energi spiritual kapan saja untuk terus mengisi kembali esensi sejatinya yang telah terkuras. Kesuksesan hanyalah masalah waktu, hanya masalah cepat atau lambat. Ini adalah aset terbesarnya. Kegagalan kedua, kegagalan ketiga, kegagalan keempat, kegagalan kelima. Ye Xiwen tidak tahu berapa kali ia gagal. Ia mati rasa. Bagi orang biasa, sangat sulit untuk mencoba lagi setelah gagal sekali. Oleh karena itu, kultivasinya yang menyendiri seringkali membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dihitung. Misalnya, Mu Shengji mengasingkan diri selama lebih dari 20 tahun sebelum akhirnya keluar. Namun Ye Xiwen berbeda, ia tidak peduli dengan hal lain. Ia terus menyerang, dan mencoba lagi setelah gagal. Ia menyerang tanpa henti, dan kondisinya sangat baik, seolah-olah itu adalah serangan pertamanya. Meskipun dia tidak berhasil menerobos, namun dengan serangan terus-menerus Ye Xiwen, penghalang itu menjadi semakin tipis. Akhirnya, setelah waktu yang tidak diketahui, rasanya seperti ledakan, dan energi sesungguhnya akhirnya menembus seluruh penghalang, lalu meratakannya sepenuhnya dengan kecepatan kilat. Penting untuk dipahami bahwa setelah terobosan, kebanyakan orang membutuhkan waktu untuk mengkonsolidasikan kultivasi mereka karena sebagian penghalang di ranah mereka masih ada. Jika mereka tidak berhati-hati, penghalang tersebut bahkan dapat muncul kembali, menyebabkan kultivasi mereka mundur ke tingkat yang lebih tinggi. Akan tetapi, Ye Xiwen menghancurkan semua penghalang dalam kultivasinya begitu dia berhasil mencapai tingkatan tersebut, yang berarti dia langsung mengkonsolidasikan kultivasinya pada level kedua alam transenden, sehingga menghemat langkah untuk mengkonsolidasikan kultivasinya. Gelombang kekuatan mendidih dalam tubuhnya dan dia sekarang merasakan dorongan untuk meraung ke surga. Tiba-tiba, dia merasakan aura keilahian yang kuat menyapu seluruh ruangan di luar, menghancurkan semua formasi pertahanan dalam sekejap. Bab 828 Keterkejutan para ahli di kota. Ye Xiwen membuka matanya. Apa yang pasti terjadi akan terjadi pada akhirnya. Di atas penginapan, sekelompok lebih dari 10 orang berdiri tegak di langit. Semuanya mengenakan baju besi berat yang terbuat dari besi hitam. Pemimpinnya, seorang jenderal, tampak berusia sekitar 30 tahun dan tampak seperti Ma Yuanlong. Aura tak terukur terpancar dari tubuhnya, kekuatan mengerikan, dan niat membunuh yang tak berujung. Aura mengerikan itu langsung membuat banyak orang khawatir. Dia Ma Yuanfeng, desis. Dia kembali. Dia mungkin ke sini untuk membuat masalah bagi Ye Xiwen itu. Mengerikan sekali. Dengan kekuatan tingkat ketiga alam transenden, dia praktis tak tertandingi kecuali penguasa kota dan kepala beberapa keluarga besar. Orang itu sudah celaka. Dia melumpuhkan seni bela diri Ma Yuanlong dan masih berani bersikap sombong sampai bertahan. Bukankah dia sedang mencari kematian? Ya, Ma bersaudara, Ma Yuanlong dan Ma Yuanfeng, memiliki hubungan yang sangat baik. Kalau tidak, Ma Yuanlong tidak akan begitu sombong dan mendominasi. Sekarang seni bela diri Ma Yuanlong telah lumpuh. Bagaimana mungkin Ma Yuanfeng tidak datang untuk membalas dendam? Aura Ma Yuanfeng yang mengesankan sama sekali tidak tersamarkan, menyelimuti seluruh area dalam radius beberapa mil. Boom! Sesosok melompat keluar dari seluruh penginapan, melayang ke udara untuk menghadapi Ma Yuanfeng dari jauh. Jadi, kaulah yang melumpuhkan seni bela diri saudaraku. Ma Yuanfeng menahan amarahnya. Suaranya teredam dan serak bahkan melalui baju besinya. Itu benar, Ye Xiwen mengangguk. Beraninya kau. Mata Ma Yuanfeng berkilat tajam. Ye Xiwen sangat kejam. Langsung menghancurkan dantian Ma Yuanlong dan mengubahnya menjadi kekacauan. Membuatnya mustahil untuk menyembuhkan Ma Yuanlong. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Kata Ye Xiwen dingin. Itu juga karena kau, sebagai kakaknya, telah memanjakannya. Jika kau tidak mendukungnya,
Bagaimana mungkin dia bisa begitu sombong? Berapa banyak orang yang menjadi korbannya di masa lalu? Ini hanya pembalasan. Kalau ada yang menyakitinya, kaulah, kakaknya, yang melakukannya. Kau mau mati, mau membuatku marah. Bagaimana semut-semut itu bisa dibandingkan dengan saudaraku? Amarah Ma Yuanfeng hampir tak terkendali, dan niat membunuh di matanya menyelimuti Ye Xiwen. Mungkin di matamu, semua orang itu semut. Tapi di mataku, saudaramu juga semut. Kata Ye Xiwen dingin, seolah sengaja memprovokasi Ma Yuanfeng. Baiklah, baiklah, baiklah. Beraninya kau memperlakukan adikku seperti semut. Ma Yuanfeng tertawa marah. Bagaimana? Apakah penguasa kotamu juga datang untuk menekanku? Ye Xiwen melirik orang-orang di sekitar Ma Yuanfeng dan berkata, mereka yang ada di sekitarnya jelas-jelas penjaga. Semuanya ahli di kota. Kalau cuma Ma Yuanfeng, mungkin bukan masalah besar. Tapi kalau termasuk istana raja kota, lain ceritanya. Kau tak perlu repot-repot. Aku datang menemuimu hari ini untuk urusan pribadi, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan istana tuan kota. Kata Ma Yuanfeng. Ye Xiwen menghela napas lega. Memang, secara umum, istana tuan kota tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Meskipun tingkat kultivasi anak-anak muda ini tidak terlalu tinggi sekarang, mereka semua memiliki potensi yang tak terbatas. Prestasi mereka di masa depan sungguh tak terbendung. Jika mereka benar-benar marah, tidak ada jaminan bahwa bencana besar akan menimpa mereka suatu hari nanti. Kalau begitu, ikuti aku. Ye Xiwen melangkah maju dan sosoknya tiba-tiba melesat keluar, berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang langsung ke langit. Kau mau kemana? Ma Yuanfeng mendengus dingin dan mengejarnya. Meskipun mengenakan baju besi berat, kecepatannya sama sekali tidak lambat. Kekuatan mengerikannya di tingkat ketiga alam transenden terpancar sepenuhnya saat ini. Di udara, Ye Xiwen melambat, memberi kesempatan kepada Ma Yuanfeng untuk menyusul. Ma Yuanfeng menatap Ye Xiwen dengan dingin dan berkata, aku akan melumpuhkan seni bela dirimu, memotong anggota tubuhmu, dan menggantungmu di gerbang kota. Mari kita lihat siapa yang berani bertindak gegabah di sini. Aura mengerikan Ma Yuanfeng menyebar, sepenuhnya menyelimuti Ye Xiwen seperti lautan luas tak berujung. Memutuskan anggota tubuhmu, hanya karena mengatakan itu, kau mati hari ini. Mata Ye Xiwen berkilat tajam, dan cahaya keemasan ilahi langsung menyelimuti seluruh tubuhnya, seolah-olah ia mengenakan jubah emas ilahi. Aura yang mendominasi menyapu dan bertabrakan dengan keras dengan aura Ma Yuanfeng. Keduanya tak bergeming sedikit pun. Aku dikutuk, sombong sekali. Kau pikir ini benar? Apa ini masih dunia kecilmu yang dulu? Ma Yuanfeng mencibir. Aura liarnya menyebar. Selama waktu ini, ia juga mengetahui latar belakang Ye Xiwen. Ia adalah seorang jenius lain dari dunia kecil yang baru saja tiba. Itulah sebabnya ia begitu bebas dan sombong. Ia mungkin terbiasa hidup bebas di dunia asalnya. Itulah sebabnya ia bersikap seperti ini. Ia sama sekali tidak menganggap serius Ye Xiwen. Mungkin ia seorang jenius di dunia asalnya dan masa depannya tak terbatas. Tetapi sayangnya, sekarang tidak demikian. Apa sih yang menakutkan dari musuh dengan potensi besar? Hentikan saja sejak awal. Hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematianmu. Ma Yuanfeng meraung. Langsung memanggil tombak panjang. Udara terasa mendidih. Dan kemanapun energi tombak itu lewat, awan-awan yang tak terhitung jumlahnya langsung tercabik-cabik. Dia melesat maju. Ujung tombaknya melepaskan ledakan energi yang mengerikan saat dia meluncur turun dari langit, berniat membunuh Ye Xiwen saat itu juga. Ye Xiwen mundur selangkah dan menghentakkan kaki ke depan, membuat ruang di sekitarnya bergetar. Alih-alih menghindar, ia malah menyerang langsung ke arah penyerang. Dengan kelima jarinya terkepal, tinju debu bintang pemusnahan besar dilepaskan dalam sekejap. Kekuatan tinju itu berubah menjadi bintang raksasa di langit, bertabrakan dengan dahsyat dengan energi senjata. Tabrakan itu sungguh mengerikan. Kedua belah pihak mengerahkan segenap kemampuan mereka, tanpa ragu sedikit pun. Badai dahsyat dengan cepat menyapu dari titik tumbukan, menyebar dalam lingkaran konsentris ke segala arah. Saat badai mereda, Ye Xiwen mundur 2 langkah sebelum akhirnya berhenti. Dalam pertukaran sebelumnya,
Ye Xiwen berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Tetapi mata Ma Yuanfeng melebar karena terkejut. Mustahil, kau hanya seorang kultivator alam transenden tingkat 2. Bagaimana mungkin kau bisa menandingiku? Ma Yuanfeng tak percaya, meskipun jarak antara alam transenden tingkat ketiga dan alam transenden tingkat kedua tidak sebesar jarak antara alam transenden setengah langkah dan alam transenden, itu masih cukup besar. Meski aku pernah dengar beberapa orang jenius bisa menantang lawan yang levelnya lebih tinggi, aku tak pernah membayangkan akan ada satu orang di hadapanku. Dibandingkan dengan ketidakpercayaan Ma Yuanfeng, Ye Xiwen, yang terpukul mundur, menjadi sedikit bersemangat. Percakapan ini persis seperti yang ia duga. Meskipun ia hanya berada di alam transenden tingkat kedua, ia jelas mampu bersaing dengan para ahli di tingkat ketiga. Baik dari segi kedalaman hakikat sejatinya, kemampuan bertarungnya, maupun kekuatan fisiknya. Meski ia hanya berada di level kedua alam transenden, Ye Xiwen sesungguhnya lebih unggul dari Ma Yuanfeng. Klon binatang buasnya yang luar biasa jauh melampaui apa yang dapat dicapai oleh orang normal. Hal ini langsung membuatnya bersemangat, memberinya keyakinan sejati. Terlebih lagi, ia belum sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan alam transenden tingkat kedua. Setelah ia sepenuhnya mengintegrasikannya, ia bahkan bisa mengalahkan Ma Yuanfeng. Namun, Ma Yuanfeng hanya terkejut sesaat sebelum mendengus dingin lagi. Mari kita lihat seberapa lama kau bisa bertahan. Teknik tombak suci kalajengking terbang. Tombaknya mengikuti dari dekat, menerjang maju, dan berubah menjadi kalajengking raksasa di udara. Kalajengking itu menukik ke bawah, dan ujung tombaknya menjadi penyengat kalajengking yang paling berbahaya, menusuk ke bawah seketika. Ye Xiwen bisa merasakan gelombang gas beracun menyerbu ke arahnya. Meskipun ia tahu gas itu terbentuk dari esensi sejati, gas itu jelas telah memperoleh esensinya sendiri dan, di bawah kendali Ma Yuanfeng, tidak berbeda dengan kalajengking terbang sungguhan. Ye Xiwen melancarkan pukulan. Biasa saja. Hanya pukulan biasa. Tinjunya melesat di langit bagai bintang, seakan hendak menghancurkan langit. Klang, sengat kalajengking terbang itu langsung mengenai tinju Ye Xiwen. Dengan suara nyaring, sengat itu seakan menghantam permukaan air, dan riak keemasan muncul di tinju Ye Xiwen. Segera setelah itu, kedua belah pihak melancarkan serangan. Tinju Ye Xiwen menghantam kalajengking terbang dengan kekuatan yang tak terhentikan. Dengan suara bang yang keras, tabrakan kekuatan mengerikan itu mengirimkan gelombang energi yang melonjak. Cangkang kalajengking terbang itu hancur di tempat, dan seluruh kalajengking terbang itu hancur menjadi dua oleh kekuatan tinju Ye Xiwen. Pendatang baru ini sungguh luar biasa. Dia baru saja tiba dan sudah bertarung setara dengan Komandan Ma. Sudah bertahun-tahun kita tidak melihat pendatang baru sekuat itu, kan? Ya, benar, benteng kita sangat kecil. Dan dunia-dunia yang terhubung dengannya hanyalah dunia-dunia kecil. Benteng itu tidak sebanding dengan benteng-benteng yang terhubung ke dunia-dunia besar. Itulah tempat-tempat yang benar-benar menghasilkan bakat-bakat mengerikan. Konon, beberapa di antaranya sudah berada di tingkat kelima atau keenam alam transenden saat pertama kali muncul. Bakat-bakat mengerikan yang sesungguhnya sudah berada di puncak alam transenden saat mereka muncul. Merekalah bakat-bakat mengerikan yang sesungguhnya. Meski begitu, ini tetap luar biasa. Ku dengar dia menolak tawaran dari Istana Wushuang dan Istana Qifeng. Tapi di sisi lain, dengan kekuatannya, dia mungkin punya kesempatan lain untuk bergabung dengan sekte yang lebih tinggi. Yah, kita harus tunggu dan lihat siapa yang menang. Saat ini, mereka sepertinya berimbang. Serangan Ma Yuanfeng sepenuhnya dinetralkan oleh Ye Xiwen di tempat, yang segera menarik perhatian banyak ahli di kota. Perlu dicatat bahwa meskipun tidak ada ahli tingkat atas di kota ini, masih ada cukup banyak ahli di alam transenden. Pertarungan antara Ye Xiwen dan Ma Yuanfeng menarik perhatian banyak orang. Bahkan orang biasa pun memiliki keterampilan bela diri yang dapat diandalkan. Ye Xiwen dan Ma Yuanfeng berimbang dalam pertarungan mereka, yang langsung mengejutkan mereka. Bab 829 membunuh Ma Yuanfeng. Kekuatan Ma Yuanfeng tak diragukan lagi sangat tangguh untuk menjadi komandan kota. Selain penguasa kota, yang berada di puncak alam transenden tingkat kelima,
Ada juga beberapa kepala keluarga besar yang berada di alam transenden tingkat keempat. Ia jelas merupakan ahli tingkat atas di kota. Mereka sekarang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Ye Xiwen. Perlu diketahui bahwa Ma Yuanfeng sudah berusia ribuan tahun. Sementara Ye Xiwen terlihat kurang dari 1000 tahun dan terlihat sangat muda. Kau mampu mengimbangi Ma Yuanfeng hanya dengan beberapa gerakan ringan. Reputasimu sebagai seorang jenius memang pantas. Aku tidak menyangka kau punya kemampuan seperti itu. Ma Yuanfeng menatap Ye Xiwen dengan dingin. Tapi kalau hanya ini yang kau punya, kau akan mati hari ini. Sekilas niat membunuh terpancar di mata Ma Yuanfeng, dan wajahnya dipenuhi dengan kekejaman dan dingin. Boom! Ma Yuanfeng langsung melepaskan tombaknya, dan kalajengking terbang itu melesat keluar, menerjang lurus ke arah Ye Xiwen. Setiap getaran ujung tombaknya seakan menembus langit, seperti seorang master tak terkalahkan yang sedang turun ke atasnya. Ye Xiwen mengakui bahwa ini mungkin merupakan ahli paling mengerikan yang pernah ditemuinya sejak debutnya. Seorang ahli yang tidak akan pernah bisa ditemuinya di dunia bela diri sejati. Namun, para ahli seperti Li Feng dan Bei Dou Xingjun berada di luar jangkauan Ye Xiwen saat ini. Mereka bahkan mungkin telah melampaui alam transenden. Mengenai mengapa mereka memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan, Ye Xiwen tidak tahu. Setiap orang memiliki rahasianya masing-masing, dan ia tidak mungkin bisa mengungkap semuanya, tetapi pasti ada alasannya. Namun, semakin kuat lawannya, semakin bersemangat ia. Hanya dengan terus-menerus mengalahkan master yang lebih kuat, jalannya akan semakin lebar. Ia mampu menjelajah dari alam bela diri sejati hingga benua kuno yang sunyi dengan terus-menerus mengalahkan master yang lebih kuat. Mengalahkan lawan dengan bakat yang lebih tinggi dan lebih mengerikan, dan terus-menerus menantang yang kuat. Lagi, Ye Xiwen tertawa terbahak-bahak. Jubah emasnya berkibar, dan tinjunya memancarkan cahaya tinju yang mengerikan, menghantam Ma Yuanfeng di udara. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya tampak memiliki kekuatan keseluruhan yang serupa. Meskipun ranah Ma Yuanfeng sedikit lebih tinggi daripada Ye Xiwen, nyatanya, Ye Xiwen tidak kalah dari Ma Yuanfeng dalam hal esensi sejati, kekuatan, atau aspek lainnya, dan bahkan lebih kuat darinya. Setiap benturan antara kedua belah pihak melepaskan cahaya yang menakutkan, dan bahkan gempa susulan dapat menyebabkan formasi kota secara otomatis bangkit kembali, menahan kekuatan dahsyat gempa susulan ini. Meskipun Ma Yuanfeng menggunakan pistol, akan tetapi, ia mengikuti jalur yang aneh dan sulit dipahami. Bagaikan seorang pembunuh dalam kegelapan, menunggu untuk memberikan pukulan mematikan di saat yang genting, persis seperti sengatan kalajengking. Namun Ye Xiwen berbeda. Ye Xiwen mengambil jalan yang dominan, tak tertandingi dalam sifat dominannya, bagaikan seorang penguasa yang kuat. Ma Yuanfeng benar-benar tak berdaya menghadapi lawan seperti itu. Seiring Ye Xiwen perlahan beradaptasi dengan kekuatan tempur alam transenden tingkat kedua, ia mulai berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Sebagai seorang pembunuh, ia ingin melancarkan serangan mematikan kepada lawannya dalam kegelapan. Tetapi di hadapan Ye Xiwen, ia seperti bertemu kura-kura, tanpa tempat untuk menggigit. Dalam hal kecepatan, ia sama sekali tidak secepat Ye Xiwen. Kengerian dan kelicikannya yang disebut-sebut hanyalah lelucon di hadapan kecepatan Ye Xiwen. Terlebih lagi, tubuh fisik Ye Xiwen terlalu kuat, dan diselimuti oleh keilahian. Bahkan jika tombaknya menembus tubuh Ye Xiwen, tombak itu tidak dapat menembus pertahanannya sama sekali. Bagaimana mungkin dia tidak frustrasi bertemu dengan pria aneh yang hampir tidak punya kelemahan? Dalam waktu singkat, mereka bertukar lebih dari 1000 pukulan. Semakin mereka bertarung, semakin terkejutnya dia. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu? Dalam pemahamannya, tidak ada yang bisa melakukan segalanya dengan sempurna. Tetapi Ye Xiwen jelas telah membalikkan pemahamannya. Seiring berjalannya pertarungan tersebut menjadi adu jurus sederhana antara kedua belah pihak, tanpa teknik khusus. Dengan kata lain, inisiatif dalam seluruh pertempuran telah jatuh ke tangan Ye Xiwen, dan tidak lagi berada di bawah kendali Ma Yuanfeng. Intinya, dia harus melawan balik sesuka hati Ye Xiwen. Gaya bertarung Ye Xiwen sangat sederhana. Dia akan langsung menyerangmu.
menghajarmu dengan pukulan demi pukulan. Apakah kamu akan bertahan atau tidak? Bertahan atau tidak bertahan? Kalau kamu tidak melawan, dia akan menghajarmu sampai mati di tempat. Jika Anda mencoba menangkis, Anda akan jatuh ke dalam kendali Ye Xiwen dan harus bertarung sesuai kecepatannya. Di dalam gerbang kota, banyak sekali orang menyaksikan pertempuran ini. Sungguh mengejutkan. Sebelumnya, Ye Xiwen hanya mampu melawan Ma Yuanfeng. Tetapi kini ia telah mengalahkan Ma Yuanfeng sepenuhnya. Ada apa ini? Apakah pendatang baru ini benar-benar sekuat ini? Bang! Ma Yuanfeng kembali terhempas oleh tinju Ye Xiwen. Meskipun ia kehilangan sebagian besar kekuatannya, ia masih terluka. Sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Matanya dingin. Tetapi lengannya gemetar. Kekuatan Ye Xiwen terlalu besar. Pukulan itu saja sudah cukup untuk membelah mulut harimaunya. Ye Xiwen mencibir, mengepalkan tinjunya, dan setelah terdengar suara retakan yang keras, tulang-tulangnya retak dan muncul di sekujur tubuhnya. Memang, pertempuran adalah sumber kemajuan tercepat. Setelah pertempuran ini, ia akhirnya mengerahkan seluruh kekuatannya. Dengan kata lain, ia telah sepenuhnya menguasai kekuatan alam transenden tingkat kedua. Awalnya ia mengira akan butuh waktu lebih lama. Tetapi ia tidak menyangka bisa pulih secepat itu. Aku masih harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karenamu, aku tidak akan bisa menguasai kekuatan baruku secepat ini. Ye Xiwen menyeringai, tapi sudah waktunya untuk berhenti di sini. Dengan raungan, Ye Xiwen melesat maju dalam sekejap. Pada saat itu, sebuah pedang panjang tiba-tiba muncul di tangannya, tersusun dari aura pedang. Seketika, aura pedang yang mengerikan menyapu, membesar dan membesar, seolah-olah membesar melawan angin, hampir menembus langit. Pedang pemakaman surga, boom! Niat pedang yang mengerikan itu langsung menghantam. Ma Yuanfeng bahkan tak sempat menghindar sebelum ia terkena hantaman niat pedang itu. Sebuah luka panjang langsung teriris di dadanya, dan tulang rusuknya terpotong seluruhnya oleh niat pedang itu. Bang! Ma Yuanfeng akhirnya tak mampu menahan kekuatan dahsyat yang ditambahkan ke dalam niat pedang itu. Ia terpental horizontal di tempat. Begitu ia terlempar, niat pedang itu menyerbu tubuhnya, dan tubuh fisiknya meledak di tempat, berubah menjadi kabut darah. Semburan cahaya merah darah tiba-tiba meletus dari tubuh Ye Xiwen, dan langsung menyapu bersih kabut darah. Sudah berakhir. Semua orang menatap tak percaya pada pemandangan di depan mereka. Pada akhirnya, situasinya berubah seperti ini. Ma Yuanfeng yang awalnya kuat langsung terbunuh dan berubah menjadi kabut berdarah. Sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Bagaimana pendatang baru ini bisa begitu mendominasi? Dari dunia mana dia berasal? Ye Xiwen menghela napas lega ketika akhirnya berhasil membunuh Ma Yuanfeng. Ia sibuk dengan urusan di kediaman penguasa kota. Takut penguasa kota juga akan datang menyelamatkannya. Kalau begitu, ia tak punya pilihan selain membunuh Ma Yuanfeng lalu melarikan diri. Dia bisa membunuh Ma Yuanfeng, yang berada di tingkat ketiga alam transenden. Tetapi jika dia berhadapan dengan penguasa kota, yang berada di tingkat kelima alam transenden, dia tidak punya pilihan selain berbalik dan melarikan diri. Terlebih lagi, Ma Yuanfeng adalah bawahan penguasa kota. Jadi ia punya alasan kuat untuk datang menyelamatkan orang-orang saat ini. Karena itu, Ye Xiwen sangat gugup. Untungnya, pada akhirnya, situasi tersebut tidak berubah menjadi situasi terburuk yang dikhawatirkan Ye Xiwen. Melihat ekspresi bingung Ye Xiwen, Ye Mo tersenyum dan berkata, apa yang aneh? Meskipun Ma Yuanfeng dianggap sebagai letnannya yang cakap, dibandingkan dengan seseorang dengan potensi masa depan yang tak terbatas, tidak ada yang tidak bisa ia korbankan. Kuncinya adalah dia mungkin tidak yakin bisa mempertahankanmu. Dan jika dia tidak bisa mempertahankanmu, dia mungkin akan digigit, alih-alih dibunuh. Ini bukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika itu sekte besar, mereka mungkin tidak peduli. Tetapi mereka sebenarnya tidak memiliki banyak ahli, dan kekuatan mereka tidak kuat. Tentu saja, mereka harus mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang sebelum melakukan apapun. Dengan kata lain, jika kau hanya seorang kultivator alam transenden tingkat pertama biasa, dia mungkin sudah bergerak dan menghancurkanmu tanpa kesulitan.
Semua orang tahu apa yang harus dipilih, kata Yemo. Anak muda, apa yang dilakukan Ma Yuanfeng adalah tindakan pribadinya dan tidak mewakili keinginan istana tuan kota kita. Tiba-tiba, Ye Xiwen menerima pesan telepati rahasia dari tuan kota. Ye Xiwen menghela napas. Dimanapun, yang kuat dihormati. Hanya yang kuat yang bisa menimbulkan rasa takut pada orang lain dan menghindari banyak masalah. Yang lemah kemungkinan besar akan tersingkir jika mereka menyebabkan masalah sekecil apapun. Hal ini berlaku di dunia manapun. Ma Yuanfeng tidak berbeda. Dia ditinggalkan oleh istana penguasa kota dan mereka bahkan tidak menyebut-nyebut tentang balas dendam. Namun, ini yang terbaik, karena bisa menghemat banyak masalah dan menghindari situasi diburu oleh kediaman penguasa kota. Kalau tidak, mengingat kepribadiannya, dia pasti akan kembali untuk membalas dendam di masa depan. Baiklah, aku tidak berniat menjadi musuh kotamu. Mari kita lupakan masalah ini, kata Ye Xiwen sambil menangkupkan tangannya ke arah rumah penguasa kota. Semoga saja, semoga masa depanmu cerah, perjalananmu lancar, dan kamu akan terkenal di seluruh benua. Suara wali kota terdengar lagi dari kediaman wali kota, tetapi kemudian terdiam. Ye Xiwen tidak keberatan dan menerima tugas itu. Setelah turun, Ye Xiwen langsung menemukan susunan teleportasi di kota. Gerbang kota ini sebenarnya tidak terletak di benua kuno yang sunyi. Awalnya, susunan ini didirikan untuk menarik para jenius dari berbagai dunia, dan baru kemudian secara bertahap berkembang hingga skalanya saat ini. Terlebih lagi, ada lebih dari sekadar satu benteng ini. Karena ada banyak dunia di alam semesta ini, ada juga banyak benteng, tetapi ukurannya bervariasi. Jika dunia yang terhubung lebih besar dan lebih makmur, maka bentengnya juga akan lebih besar. Benteng ini hanya benteng kecil. Untuk mencapai benua kuno yang terpencil, seseorang harus menggunakan susunan teleportasi di sini agar dapat langsung dipindahkan ke benua kuno yang terpencil. Bab 830 Aku ingin membunuh. Ye Xiwen segera menemukan susunan teleportasi di dalam kota. Terima kasih, 1000 kristal roh, kata penjaga susunan teleportasi di kota itu kepada Ye Xiwen dengan kesopanan yang tidak biasa. Alasannya sederhana, mereka semua baru saja menyaksikan pertempuran itu. Untuk kota terpencil mereka, Ye Xiwen sudah dianggap sebagai ahli tingkat atas, dan dia adalah seseorang yang tidak boleh disinggung oleh seorang Sein Agung seperti dirinya. Di benua kuno yang terpencil, sang bijak agung hanyalah orang biasa. Ye Xiwen tidak ragu-ragu, 1000 kristal roh hanyalah setetes air di lautan baginya sekarang, bukan apa-apa. Setelah membayar 1000 kristal roh, susunan teleportasi segera diaktifkan, dan sebuah portal terbentuk dalam semburan cahaya. Ye Xiwen segera masuk. Tiba-tiba, Ye Xiwen merasakan ruang berputar. Seolah-olah ada kekuatan mengerikan yang menarik dan melilitnya. Ia tahu bahwa inilah kekuatan ruang yang legendaris. Ia segera mengaktifkan cermin asal surgawi untuk melindunginya dari atas dan bawah. Yemo kembali tertidur lelap. Ia baru saja melahap seluruh esensi dan darah seorang master di tingkat ketiga alam transenden, dan ia butuh waktu untuk mencernanya. Di tempat teleportasi, tak ada siang atau malam. Ye Xiwen tak tahu berapa lama waktu telah berlalu ketika tiba-tiba matanya berbinar, dan ia mendengar suara hiruk-pikuk pasar. Di hadapannya tampak kerumunan orang. Ye Xiwen tahu bahwa mereka telah tiba di benua kuno yang sunyi. Ini adalah kota Lingmen, kota lain yang terhubung dengan kota Chengguan di benua kuno yang sunyi. Kota Lingmen memang lebih kecil dari gerbang kota itu, dengan populasi hanya sekitar 4 atau 5 juta jiwa. Namun, meskipun begitu, kota ini tetap luar biasa. Jika berada di bumi, kota ini akan menjadi kota metropolitan. Akan tetapi, di benua kuno yang terpencil ini, hal itu tidak terlalu menonjol. Di mana-mana terdengar suara pedagang menjajakan dagangan mereka, dan kerumunan orang berkerumun di mana-mana. Sejauh mata memandang, hampir semua orang adalah seniman bela diri, kecuali anak-anak di bawah umur. Tingkatan terendah adalah tokoh legendaris, dan yang sedikit lebih tinggi adalah orang suci atau bahkan orang suci agung. Seniman bela diri legendaris itu berjalan dengan sangat hati-hati, menundukkan kepala dan menatap ke bawah.
yang jelas-jelas menunjukkan bahwa statusnya sangat rendah. Luasnya benua gurun kuno sungguh tak terbayangkan. Bagi orang luar seperti Ye Xiwen, menemukan Qishan bukanlah tugas yang mudah. Kini setelah serigala kecil pergi dan Ye Mo tertidur lelap, ia tak punya tempat untuk bertanya kepada siapapun. Ia hanya bisa mencari Qishan sedikit demi sedikit di kota berdasarkan petunjuk yang ada. Ye Xiwen berjalan di tengah kerumunan, dan saat melewati sebuah penginapan, dia tiba-tiba mendengar teriakan minta tolong. Tolong aku, tolong aku. Pikiran Ye Xiwen langsung jernih. Shen Yanmei, ini memang suara Shen Yanmei. Ia tidak mungkin salah dengar. Meskipun berada di tengah keramaian, ia yakin tidak salah dengar. Hanya suara yang dipenuhi semangat jiwa yang bisa keluar dari penginapan itu. Kalau tidak, penginapan biasanya memasang susunan kedap suara untuk mencegah kebisingan mengganggu bagian luar dan mencegah kebisingan luar mengganggu tamu yang ada di dalam. Tanpa ragu, Ye Xiwen bergegas masuk ke penginapan. Tetapi mendapati penginapan itu benar-benar kosong. Jelas telah dikosongkan. Hanya ada sekelompok murid istana Wushuang yang menundukkan kepala dalam diam. Beberapa bahkan menggertakkan gigi dan menggeram pelan. Kau, Ye Xiwen. Kou Wendong adalah orang pertama yang melihat Ye Xiwen bergegas masuk. Ia langsung terkejut. Ia tak menyangka akan bertemu Ye Xiwen saat ini. Menurutnya, Ye Xiwen mungkin tak akan bisa meninggalkan kota Yingxin. Ia tak menyangka akan bertemu dengannya lagi di sini. Ia bisa merasakan aura Ye Xiwen lebih kuat dari sebelumnya. Di mana Shen Yanmei? Ye Xiwen bertanya. Kou Wendong dan murid-murid istana Wushuang lainnya langsung membeku. Menjadi tidak wajar. Katakan padaku, apa yang terjadi padanya sekarang? Tanya Ye Xiwen cemas. Ye Xiwen, ini bukan sesuatu yang bisa kau tangani. Keluar dari sini, teriak Kou Wendong. Aku ingin melihat apa yang tak bisa kuganggu. Ye Xiwen mendengus dingin. Indra keilahiannya menyebar ke segala arah. Ketika ia menemukan susunan yang dipasang di penginapan untuk mengisolasi indra keilahian, semuanya terguncang. Tiba-tiba, ia melihat pemandangan yang membuat matanya terbelalak ngeri. Di sebuah ruangan, Shen Yanmei ditelanjangi dan diikat di tempat tidur. Di atasnya, seorang pria muda, juga telanjang, bergerak naik turun di atas tubuhnya. Setiap kali ia bergerak, sebagian energi vital Shen Yanmei terserap. Saat itu, wajahnya pucat pasi, dan ia hampir tak bernapas. Ye Xiwen langsung murka. Pikirannya masih dipenuhi wajah tersenyum bak bunga itu, tawa riang itu, dan kenangan yang tepat waktu itu. Melihat pemandangan ini, ia hampir gila karena marah. Gadis yang begitu polos, namun seseorang tega melakukan sesuatu yang begitu keji. Baiklah, baiklah, baiklah. Apakah ini sesuatu yang tidak bisa aku ganggu? Siapa orang di atas sana? Mungkinkah itu kepala istana mudamu? Shen Yanmei adalah adik perempuanmu. Dia berasal dari alam Changlan. Mimpi macam apa yang dia miliki ketika bergabung dengan istana Wushuangmu? Apakah ini caramu memperlakukannya? Ye Xiwen mencibir. Niat membunuhnya melonjak tak terkendali. Langsung menyelimuti semua murid. Para murid ini, yang sebagian besar berada di tingkat pertama alam transenden atau bahkan setengah langkah alam transenden, hampir tidak mampu menahan kekuatan penuh aura Ye Xiwen. Mereka langsung merasakan aura mengerikan yang menekan mereka seperti gunung Tai. Seolah-olah aura itu sendiri dapat menghancurkan mereka hingga mati. Klon binatang bintang Ye Xiwen dapat dengan mudah menyapu mereka ketika berada di level pertama alam transenden. Sekarang setelah ia maju lebih jauh dan mencapai level kedua alam transenden, ia bahkan lebih dari sekadar mampu bertahan. Ye Xiwen, apa yang kau lakukan? Saat itu, tetua istana Wushuang masuk dari luar penginapan dan berteriak. Dengan lambaian tangannya, dia membubarkan aura yang dilepaskan Ye Xiwen. Kau bertanya apa yang kulakukan? Shen Yanmei menjadi murid istana Wushuangmu, dan beginilah caramu memperlakukannya. Membiarkannya dilecehkan oleh semua orang. Jika beginilah cara istana Wushuangmu menyimpan kekotoran, aku bersyukur tidak menjadi murid istana Wushuangmu. Kata Ye Xiwen sambil menggertakkan gigi dan tertawa dingin. Apa yang kau tahu? Apa yang kau tahu? Teriak tetua istana Wushuang, sambil sengaja merendahkan suaranya, seolah takut mengganggu sesuatu.
Kau pikir kami menginginkan ini? Tapi kami tidak punya pilihan. Saat tetua istana Wushuang berbicara, nadanya luar biasa sedih. Kau tahu siapa orang itu? Dia putra bungsu kepala keluarga Beishan. Apa kau pikir kau sanggup menyinggung perasaannya? Oh, iya. Aku lupa. Kau baru saja datang dari dunia kecilmu. Kau tidak tahu apa-apa. Tetua istana Wushuang memarahinya dengan jengkel. Menurutmu benua kuno yang sunyi itu apa? Apakah itu masih dunia kecilmu? Dunia tempat manusia berkuasa. Di benua kuno yang sunyi, manusia hanyalah salah satu dari sekian banyak ras. Bahkan bukan yang terkuat. Apalagi yang bisa menyatukan dunia. Kota Lingmen, termasuk kekuatan istana Wushuang kita, terletak di barat daya wilayah manusia. Ini adalah perbatasan antara umat manusia dan aliansi 100 ras. Tanah barbar di mata rakyat kita sendiri. Untuk bertahan hidup di sini, kita hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk tidak menyinggung penguasa di sini. Aliansi 100 ras. Klan Beishan adalah salah satu dari 10 klan kerajaan dalam aliansi 100 ras. Dan pemimpinnya adalah sosok kuat yang dapat memengaruhi eselon atas strategi aliansi 100 ras. Begitu sosok seperti itu marah, kehancuran istana Wushuang kita hanya masalah membalikkan tangan. Bei Sanling itu benar-benar bajingan yang melakukan segala macam kejahatan. Mengandalkan kekuatan ayahnya, dia melakukan segala macam hal buruk. Banyak orang telah kehilangan keluarga dan nyawa mereka karena dia. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Jika kita ingin bertahan hidup, kita hanya bisa menanggungnya. Hanya saja Yan Mei tidak beruntung telah dipilih oleh Bei Sanling. Kita tidak punya pilihan. Istana Tetua Wushuang mengungkapkan kebenaran berdarah kepada Ye Xiwen. Di benua kuno, manusia tidak dianggap sebagai ras teratas, apalagi kekuatan dominan. Di tempat-tempat seperti alam bela diri sejati, manusia memegang posisi dominan. Di persimpangan antara dua kekuatan besar ini, banyak manusia kuat harus merendahkan diri dan tunduk hanya untuk bertahan hidup. Ini adalah masalah yang sangat nyata, yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Kita juga punya kesulitan yang tak terelakkan. Tetua istana Wushuang menghela napas dan berkata, "Sudah selesai." Ye Xiwen tiba-tiba tertawa, dingin dan penuh penghinaan. "Hanya karena ini, kau akan meninggalkannya dan membiarkannya diganggu. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kalau saja kita punya cara, aku ingin membunuh binatang buas ini dengan tanganku sendiri." Kou Wendong tiba-tiba meraung ke arah Ye Xiwen. Raut wajahnya berubah kesakitan. "Tapi apa boleh buat? Hehe." Ye Xiwen terkekeh. "Darahmu sudah dingin. Tapi darahku belum. Tulangmu patah. Tapi darahku masih utuh. Lututmu bengkok. Tapi lututku masih lurus. Bertahan hidup bukan tentang menyerahkannya padamu, tapi tentang memperjuangkannya dengan tanganmu sendiri. Jika langit menghalangiku, aku akan melawan langit. Jika bumi menghalangiku, aku akan menghancurkan bumi. Jika laut menghalangiku, aku akan membalikkannya." Ye Xiwen tak pernah menyerah. Kelangsungan hidup seseorang tak bergantung pada belas kasihan orang lain. Di bawah langit berbintang yang asli, berapa banyak pertempuran dan perjuangan hidup mati yang ditanggung nenek moyang kita. Mereka berperang melawan langit, melawan iblis dan binatang buas, melawan sisa-sisa ras mereka. Sedikit demi sedikit, mereka menumpahkan tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya dan kehilangan banyak martir dan pahlawan sebelum akhirnya mencapai posisi penguasa. Dapat dikatakan bahwa semuanya berlumuran darah dan tulang. Itu bukanlah sesuatu yang patut dikasihani oleh siapapun atau diberi belas kasihan oleh siapapun. Kehidupan seperti itu tak layak dijalani. Ye Xiwen, apa yang kau coba lakukan? Jangan bertindak gegabah. Kau akan melibatkan kami semua, kata tetua istana Wushuang dengan tergesa-gesa. "Ada apa ini?" Teriakan dingin terdengar dari lantai 2, diikuti serangkaian langkah kaki tergesa-gesa. Dua sosok tinggi muncul di hadapan Ye Xiwen. Mereka adalah dua pria kekar sekuat menara besi. Tak berbeda dengan manusia biasa, hanya saja pupil mata mereka yang persegi menunjukkan perbedaan mereka. Mereka adalah penjaga klan Beishan. "Siapa kamu?" Kedua pria itu bertanya pada Hechi, menyadari bahwa Ye Xiwen adalah orang asing. Ye Xiwen tersenyum dingin, lalu menggenggam udara dan mencabut pedang panjang dari kehampaan, pedang pembantai abadi berbulu.
Berdengung, pedang pembantai abadi berbulu bergetar hebat di tangannya. Suara dahsyat itu bahkan mengejutkan Ye Mo yang tengah tertidur lelap. Ye Xiwen, apa yang kau lakukan? Pedang pembantai abadi berbulu ini belum dijinakkan. Bagaimana kau bisa menggunakannya sekarang? Aku akan membunuh.